Selamat malam, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah mau bergabung malam hari ini untuk kita sama-sama mendengarkan ya talk show, webinar pengasuhan dengan cinta dengan tema digital literasi untuk perlindungan anak. Perkenalkan, saya Nelly Sembiring. Saya adalah spesialis perlindungan anak dari Wahana Visi Indonesia. Saya bersama rekan-rekan pada saat mempersiapkan acara ini, Bapak Ibu, kami sungguh sangat bersemangat gitu ya. Karena perkembangan digital yang semakin cepat yang sudah tidak dapat bisa kita elakkan. Atau bahkan kita tutup nih aksesnya, sudah tidak bisa. Apalagi semenjak pandemi ya, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sadar gitu ya, aktivitas digital kita semakin meningkat ketika pandemi dimulai gitu. Tapi perkembangan ini selain membawa keuntungan buat kita, ya mungkin kita jadi lebih cepat bisa pesan makanan tanpa harus ke sana, atau kita mengetahui kabar teman kita di dunia sebelah yang mana gitu, walaupun kita ada di, misalnya kayak saya ya, sedang ada di Tangerang Selatan, tapi saya tahu kabar artis idola saya misalnya ya, nah itu kan karena itu sebagai keuntungan dari aktivitas digital. Tapi ini juga ada risiko-risiko yang mengikutinya Bapak Ibu. Nah, risiko-risiko inilah yang harus juga kita kelola bersama-sama, terlebih lagi bagi anak-anak kita. Nah, beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, saya tidak tahu nih Bapak Ibu sudah nonton atau belum. Saya menonton dokumenter di Netflix, judulnya Cyber Hell. Ya, dokumenter ini bercerita tentang eksploitasi seksual di Korea Selatan. Jadi ini kasusnya pada saat itu terjadi 2018 dan 2020 itu sangat menggemparkan gitu ya, sampai pemerintah Korea Selatan mengupdate regulasi-regulasi di negara mereka ya demi melindungi korban dan anak-anak yang belum jadi korban ya, supaya tidak ada korban berikutnya lagi, seperti itu. Pada saat menonton itu, Bapak Ibu, saya teringat saya pernah menerima kasus di akhir tahun 2021 ya, seorang anak laki-laki berusia masih SD gitu ya, dari wilayah Indonesia yang sebenarnya bukan kota gitu ya. Nah, anak ini tertangkap oleh orang tuanya sedang melakukan selfie bugil, anak laki-laki usia SD, dan sedang selfie bugil dan akan mengirimkan foto itu kepada seorang asing dengan iming-iming paket data. Jadi saya berpikir bahwa yang terjadi di Korea Selatan tahun 2018 itu terjadi juga nih di Indonesia gitu, bahkan bukan di kota besar. Sehingga saya semakin menyadari gitu ya, kita dan tim semakin menyadari kita nggak bisa lagi menutup akses digital ini dari anak-anak. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengelolanya bersama-sama dengan mereka. Untuk itu kami Wahana Visi Indonesia merancangkan kegiatan kita pada malam hari ini. Kita mau sama-sama belajar bagaimana digital literasi ini bukan hanya untuk anak-anak ya, tapi kita sebagai orang dewasa yang mendampingi anak-anak pun harus ikut melek digital gitu ya, karena bagaimanapun anak-anak tetap membutuhkan pendampingan dari kita. Nah, malam ini Bapak Ibu kita punya dua narasumber yang sangat keren. Saya mendengar mereka di sesi yang lain ya, tentang digital literasi ini. Begitu saya mendengar mereka, saya bilang ke tim, kita harus mengundang dua pembicara kita ini supaya makin banyak orang yang mendengar. Nah, kita beruntung malam ini kita bisa mengundang mereka. Nah, yang pertama saya panggil terlebih dahulu Kak Yosi Mokalu, izinkan saya memanggil kakak ya. Kak Yosi, selamat malam Kak Yosi. Selamat malam Kak Nelly, selamat malam semuanya Bapak Ibu sekalian. Iya Bapak Ibu, ini Kak Yosi kita kenal, kayaknya semua pasti kenal ya. Kak Yosi adalah anggota dan ternyata juga director di kelompok Project Pop. Nah, yang mengesankannya lagi Bapak Ibu yang saya salut ya dari Kak Yosi adalah saat ini Kak Yosi aktif menjadi Ketua Umum Gerakan Nasional Siberkreasi. Jadi Kak Yosi itu gempar ya ke seluruh Indonesia mengajak semua pihak untuk melek digital gitu ya. Digital tidak hanya untuk anak-anak muda saja, semua orang harus melek digital. Nanti kita akan dengarkan dari Kak Yosi ya. Kak Yosi udah punya banyak materi ya Kak Yosi ya, mau dibagikan ke para orang tua yang hadir di sini ya. Iya, pastinya. Terima kasih sudah mengajak. Nah, berikutnya ini juga nggak kalah seru ya Bapak Ibu. Kita punya narasumber berikutnya adalah Kak Ellen Kusuma. Nah, Kak Ellen Kusuma ini saya panggil dulu ya. Halo Kak Ellen, selamat malam. Hai. Hai. Ini Kak Ellen tadi. Apa kabar? Kabar baik. Kak Ellen tadi buru-buru berusaha mengejar acara ini ya supaya tetap bisa membagikan
materi yang sangat penting dan berarti banget buat kita semua Bapak Ibu. Nah, Kak Ellen Kusuma ini adalah Head of Digital at Risk Subdivision dari SafeNet. Nah, saya coba ceritakan sedikit ya, SafeNet ini adalah Southeast Asia Freedom of Expression Network. Jaringan yang terbentuk 27 Juni 2013 ya Kak di Bali. Ini adalah pembela hak-hak digital ya. Hak-hak digital adalah sebagai hak asasi manusia ya. Jadi ini spiritnya tuh sangat menurut saya sangat relevan di masa sekarang ini gitu ya, bahwa hak asasi manusia itu bukan yang hanya sampai di hak hidup saja ya, hak digital pun adalah bagian dari hak asasi manusia. Nah, tanpa berpanjang lebar, saya langsung saja dengan pertanyaan pertama kepada Kak Yosi dan Kak Ellen ya. Tapi mungkin dengan Kak Ellen dulu. Tadi kan saya hanya menceritakan sedikit saja ya Kak, salah satu kasus yang saya terima gitu ya. Seorang anak SD laki-laki, dia mengirimkan foto, hampir ya, tapi dia sudah mengirimkan foto yang setengah bugil ya. Yang mau bugil tuh udah hampir mau dikirim, tapi keburu ketahuan orang tuanya. Dan tuh di pelosok Indonesia ya. Gitu. Nah, Kak boleh ceritakan lagi nggak Kak perkembangan dunia digital saat ini yang diminati anak-anak, kemudian dampak positif negatifnya tuh seperti apa Kak buat mereka? Oke. Baik, jadi kalau kita ngomongin gimana sih dunia anak zaman sekarang itu, wah, udah nggak bisa dipisahkan dengan yang namanya internet, tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya teknologi digital gitu ya. Kalau dulu mungkin masa saya masih kecil gitu ya, itu saya masih bisa di dua dunia tuh ya, dunia analog sama dunia digital gitu. Bahkan mungkin dunia digital nggak sebegitunya ya, karena dulu kan internet koneksinya lama, mahal sekali ya kan. Kalau saya pribadi bahkan harus colong-colongan, nggak, kalau ketahuan orang tua nanti dimarahin karena bayar biaya telepon mahal gitu ya. Kalau sekarang kan beda sekali ya, yang namanya internet itu sangat bisa dijangkau sekali dengan berbagai paket gitu ya, walaupun mungkin aksesnya masih belum rata, atau bahkan di beberapa lokasi itu mungkin biayanya sangat mahal, atau bahkan koneksinya masih belum secepat di kota-kota lain gitu ya. Jadi ada beberapa kendala segala macam, tapi setidaknya kita sudah bisa melihat yang namanya penetrasi internet di Indonesia itu penggunanya cukup tinggi gitu ya. Apalagi sejak kemarin di masa pandemi COVID, di mana anak-anak pun belajar aja harus menggunakan teknologi digital kan. Semuanya berubah menggunakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ gitu ya, di mana teknologi digital lah yang menjadi salah satu support terbesar gitu ya untuk melakukan pembelajaran jarak jauh itu sendiri. Jadi kalau untuk anak zaman sekarang itu sudah tidak bisa lagi hidupnya dipisahkan dengan teknologi digital. Tapi gimana nih dampak positif, dampak negatifnya gitu ya? Dampak positifnya sebenarnya ada gitu ya, bahwa kita bisa dengan mudah mencari informasi apapun informasinya. Sayangnya dampak positif itu juga lah yang kemudian membawa dampak negatif kalau tidak memiliki pijakan yang kuat gitu ya. Tadi kan saya bilang sekarang itu kita bisa dengan mudah mencari informasi apapun. Itu sangat menguntungkan bagi kita sebenarnya kalau kita tahu cara menavigasinya. Tapi kalau kita tidak tahu cara menavigasinya, itu justru bisa jadi celaka gitu ya buat orang-orang yang tidak bisa menavigasi. Tidak harus anak. Anak justru mungkin lebih apa ya, lebih fluen kali ya, lebih fasih menggunakan teknologi digital dibanding kelompok-kelompok yang bisa disebut digital imigran. Digital imigran itu adalah kita yang rombongan milenial ke atas, milenial boomer ke atas itu digital imigran. Anak-anak zaman sekarang tuh justru digital native gitu ya. Mereka emang hidupnya dari lahir dari dalam USG aja udah ada itu kayaknya foto digital mereka gitu ya. Jadi udah ada jejak digital mereka dari bentuk USG aja gitu. Jadi dari foto USG-nya. Jadi mereka itu justru lebih fasih dalam menggunakan teknologi digital. Hanya sayangnya yang namanya penetrasi internet itu kan cukup tinggi ya, tapi tidak diimbangi dengan penetrasi daripada literasi digitalnya. Itu yang cukup lambat untuk dikejar. Karena dunia, gimana ya ngomongnya ya, yang atas-atas, yang senior itu tidak terlalu fasih untuk mengajari yang anak-anak. Tapi yang anak-anak lebih cepat menavigasi, cuma mereka nggak punya pijakan, misalnya etikanya,
Misalnya tentang kalau misalnya berbagi sesuatu itu sama dengan berbagi jejak digital, sama dengan jejak digital itu abadi. Mereka tidak memperhatikan konsekuensi jangka panjangnya, hanya menikmati jejak digital yang diunggah itu untuk secara instan aja gitu ya, tapi tidak mengamati bahwa itu konsekuensinya bisa panjang sekali gitu. Nah, inilah yang ada gap, ada kesenjangan di sini gitu, bahwa yang digital native-nya kurang pijakan literasi, tapi kalau yang orang tuanya kurang pijakan navigasi di internetnya atau navigasi saat menggunakan teknologi digitalnya itu sendiri. Nah, gap inilah yang sebenarnya harus dijembatani gitu ya, sehingga bisa saling support dan saling melindungi gitu, karena yang namanya dunia digital itu ya sama kayak dunia kita gitu ya, tetap ada orang-orang yang ingin memanfaatkannya, ada orang-orang yang ingin menyalahgunakannya untuk menyakiti orang lain dan seterusnya gitu. Jadi hal-hal inilah yang harus kemudian diperhatikan supaya bisa bisa dijembatani lah kesenjangan yang terjadi. Kira-kira mungkin itu dulu yang menjadi pijakan diskusi kita kali ini. Oke, Kak. Nah, kalau menurut Kak Yosi sendiri, selama di Siberkreasi ya, Kak, dengan perkembangan digital ini, terus yang tadi Kak Ellen sampaikan ya, dampak positifnya itu bagus, tapi juga ternyata membawa ke dampak negatif. Nah, bagaimana Kak Yosi memandang ini ya, termasuk pemberitaan mengenai kekerasan dan kejahatan terhadap anak di dunia digital, Kak? Ya, terima kasih Kak Nelly, Kak Ellen, tadi penjelasan juga bagus banget. Saya lihat sih sebenarnya sekarang anak itu sebenarnya secara global dulu kita lihat bahwa digital teknologi itu kan membawa kita kepada disrupsi perilaku. Disrupsi teknologinya membuat kita mau tidak bisa menghindar kepada disrupsi perilaku. Tadi kalau Kak Ellen sempat mention tuh tiap generasi itu sudah bisa dilihat dari ciri khasnya, yang generasi digital, Gen Z, Gen Alpha, terus ada digital immigrant. Jangan lupa masih ada juga di keluarga-keluarga generasi non digital. Nah, yang non digital ini lebih sulit lagi beradaptasinya. Tapi ini kan memberikan gambaran apa? Ada digital gap. Ada digital gap di keluarga. Jadi bukan cuma di dunia, tapi sampai ke kelompok paling kecil di keluarga juga ada digital gap. Ada yang ngerti digital, ada yang nggak ngerti digital. Lalu ada di dunia ini ada memang orang-orang yang memanfaatkan digital dengan baik, ada juga yang memanfaatkan digital dengan jahat ya, tanda kutip ya. Maksudnya yang kalau kita lihat kekerasan, kejahatan dalam hal ini memang bukan cuma untuk anak, tapi ada juga yang mengincar anak-anak. Itu hanya sebagian dari negative side of the digital technology. Karena masih banyak sekali kalau kita lihat, kalau kita pilah-pilah itu ya, waduh, bukan cuma soal kekerasan pada anak, ada juga yang namanya, kita tahulah kalau hoax dan penipuan juga lagi marak gitu ya, dan tidak tanggung-tanggung, mereka juga menyasar segala kalangan, segala umur ya, dan termasuk juga mengambil data-data, memantau. Jadi memang ada yang namanya penjahat-penjahat seperti ini, belum termasuk juga yang child predator yang tadi sempat dimention juga sama Kak Nelly. Ada juga namanya child predator. Jadi memang digital teknologi bisa membuat kita terbantu dengan sangat dalam pekerjaan kita. Tetapi peluang-peluang tersebut sepertinya diimbangi juga dengan negatif side-nya gitu ya, kejahatan-kejahatan. Kita bisa tegang, bisa khawatir sebagai orang tua ya, walaupun anak ternyata zaman sekarang walaupun anak nggak kemana-mana, di rumah saja bisa juga tidak aman gitu ya. Padahal anak, kalau dulu kan anak kalau kemana-mana itu orang tua suka pesan, kamu jangan kemana-mana, jangan keluyuran gitu ya. Kamu kalau keluyuran sama siapa, diawasin gitu ya. Teman kamu siapa, main di mana, detail. Nah, makanya saya bilang kan disrupsi kan. Orang tua tidak serta-merta langsung sadar bahwa secara online itu sama sebenarnya harus ditanyakan. Kamu tuh browsing kemana aja, main kemana aja maksudnya kan. Kamu tuh menghampiri website apa saja, dengan siapa kamu berbicara pada saat kamu online. Itu kan sebenarnya karena kita sendiri masih juga terdapat dalam perubahan tersebut, kita juga tidak menyadari bahwa ini sebenarnya pertanyaan yang valid untuk ditanyakan pada anak kita ketika mereka online kan. Benar nggak ya? Jadi banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa itu juga penting untuk ditanyakan. Bahwa anak-anak sekarang itu kalau sama halnya secara offline, kalau mereka main kita tanyakan kamu pergi kemana, main sama siapa, pergi berapa lama,
online juga sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sama masih valid untuk ditanyakan. Nah, bedanya begini, kita anak-anak sekarang itu, generasi digital, itu mereka punya informasi lebih banyak daripada yang dewasa. Ya. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa memanfaatkan sumber informasi digitalnya. Di beberapa generasi seperti digital immigrant, kecenderungannya apa? Kalau kita mau tahu sesuatu, kita masih terbiasa dengan berpikir kayak gini nih. Otomatis dalam pikiran kita, saya tanya siapa ya yang ngerti ini? Tanya siapa? Kalau anak-anak digital, mereka bukan tanya siapa. Saya mau googling kemana, saya mau tanya kemananya itu ke digital. Kalau kita masih mikirin orang mana, oh si ini kayaknya bisa kita tanyain. Kalau mereka sudah lebih cepat. Masalahnya begini, informasi yang mereka dapatkan tidak disertai dengan pengertian yang baik gitu loh. Jadi tidak ada yang jelasin sama mereka. Makanya ketika nanti mungkin ya kalau saya bicara lebih panjang, saya rasa nanti pertanyaan juga ada yang ke sana gitu ya. Ketika kita tiba-tiba melihat anak saya kok jadi jauh sama saya ya. Hubungannya jadi jauh, saya ngomong sama mereka kok kayaknya nggak nyambung, kok tiba-tiba anak saya nggak punya etika gitu ya. Karena mereka sudah. Nah ini digital gap ini yang kita harus waspadai, bukan cuma berbicara soal kejahatan dan kekerasan saja, tetapi ada sebuah perilaku yang lahir dari kegiatan pada umumnya anak-anak. Kegiatan pada umumnya apa? Ya online. Data yang terbaru saya dapatkan ya, ini selain sekolah, selain mengerjakan tugas sekolah, selain belajar, bahwa ada rata-rata 4,4 jam, rata-rata anak streaming, entah itu YouTube, entah itu yang lain. Itu seluruh dunia, rata-ratanya 4,2. Nah ini yang sedang terjadi. Sedangkan generasi yang masih berimigrasi, apalagi generasi non-digital, kita masih kadang-kadang matanya sudah mulai pusing, kebanyakan di gadget. Ya. Mereka semakin maju secara digital, punya digital bubble. Nah, itu saya mau singgung juga tuh. Digital bubble inilah yang seharusnya buat orang tua penetrasi supaya bisa ngobrol sama anaknya. Kenapa? Karena mereka sepertinya akan ketemu situasi seperti ini. Mereka semakin digital, kita semakin tidak bisa ngomong sama mereka semakin melihat orang tua tidak peduli sama mereka, dan kita tidak bisa mengerti kenapa mereka bisa main game selama itu. Kita berusaha ngobrol sama mereka tanpa bisa mau ada rasa simpati dan empati karena kita tidak bisa nyambung. Itu problema sekarang tuh kayak gitu. Gimana caranya membangun jembatan? Kan orang kalau misalnya kita mau nasihati seseorang kan ada alangkah baiknya kalau kita bisa berempati dulu sama perasaannya kan. Ya kan kita, oh iya kamu gitu ya, wah kasihan kamu ya, baru kita nasihati. Nah sama anak-anak ini berbeda. Kita tidak bisa berempati sama perasaannya karena kita tidak memiliki apa yang mereka miliki dalam pikiran mereka, yaitu digital bubble ini. Ada berapa banyak di sini orang tua yang tidak mengenal dunia anaknya ketika disebut nama orang, PewDiePie, T-Series gitu. Apa itu? Kamu ngomong apa? Padahal itu adalah 2 YouTubers terbesar di dunia. Ya kan? Orang tua nggak kenal itu digital bubble. Jadi ya itu contoh aja sih. Yang terjadi sekarang seperti itu. Kita mesti waspada, memang ada kejahatan, memang ada kekerasan, satu lagi memang ada perilaku yang harus diselamatkan. Karena kalau kolaborasi literasi digital itu, orang tua itu harus tetap mewariskan nilai-nilai dan anak-anak itu bisa mentransfer digital skill-nya kepada orang tua. Jadi kayak kerjasama gitu. Itu keren kalau itu bisa diwujudkan di keluarga-keluarga. Ya, terima kasih Kak Yosi sama Kak Ellen ya. Kita tadi udah mendengar ya Bapak Ibu beberapa istilah-istilah baru mungkin ya bagi kita ya. Saya juga tadi ada digital bubble, ada digital immigrant, digital native gitu ya. Ternyata tuh banyak sekali Bapak Ibu, dan saya juga sambil berefleksi ya, saya ada di mana nih gitu ya, digital immigrant kah gitu ya. Tapi tadi beberapa hal sudah sempat disinggung oleh Kak Yosi dan Kak Ellen gitu ya, bagaimananya gitu, bagaimana kita bisa menjembatani ya untuk mendampingi mereka gitu, karena tadi kalau mengutip dari Kak Yosi, anak-anak mungkin lebih cepat tuh teknologinya gitu ya, tapi nilainya, perilakunya gitu ya, yang mana sebenarnya digital dan dunia nyata itu adalah sama ya. Kita tetap harus sama-sama sopan gitu ya. Kalau tadi terkait dengan pengasuhan, sama seperti orang tua bertanya anak bermain kemana ketika di dunia analog ini ya, sama juga dengan di dunia digital, kamu mengunjungi web apa aja gitu ya, YouTuber siapa yang kamu ikuti. Nah, itu yang mungkin gap belum dilakukan di sekarang gitu ya, Kak Yosi dan Kak Ellen. Bahkan
saya menemukan juga ya beberapa kayak, aduh udah nggak ngerti deh, saya nggak canggih, orang tua udah nyerah duluan gitu ya, seperti kayaknya saya udah nggak bisa mengikuti lagi deh gitu dunia mereka gitu. Jadi mungkin berikutnya kita boleh lebih banyak berbicara tentang bagaimananya Kak gitu ya, bagaimana orang tua ini bisa mengimbangi gitu ya kita sebagai digital imigran atau bahkan tadi bukan warga digital sama sekali gitu ya. Mungkin ada yang tinggal anaknya diasuh oleh neneknya gitu ya. Kan ada juga konteks di Indonesia seperti itu. Nah, jadi mungkin kita bisa mulai dulu tadi dengan ini juga ada pertanyaan sebenarnya di Q&A ya gitu. Apa yang harus kita lakukan gitu ya untuk melindungi diri dan data. Ini tadi saya mau menjawab Q&A tadi ada pertanyaan gemes melihat orang tua yang foto raport anak dipamerin ke media sosial gitu ya. Nah, ini mungkin kita bisa berangkat dari studi kasus ini ya, Kak ya. Bagaimana dan kenapa sih itu sebenarnya berbahaya gitu, itu tidak boleh dilakukan gitu ya. Mungkin bisa dari Kak Ellen dulu, Kak. Oke, aku mungkin kalau kita ngomongin data gitu ya, mungkin kalau orang tua yang belum memahami teknologi digital mikirin data itu data-data kerja kantor gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin dunia digital, semuanya itu data. Kita sendiri itu direpresentasikan sebagai data di dalam dunia digital. Bentuk datanya itu apa aja gitu ya. Banyak sekali kalau dia terkait dengan diri kita, kalau dia bisa digunakan untuk mengidentifikasi diri kita, itu adalah data pribadi. Apapun itu, dari warna rambut, dari kebiasaan menulis, dari biometrik misalnya sidik jari gitu yang di-scan, dari foto selfie gitu ya, foto keluarga, dari tag yang ada di berbagai macam media sosial yang kita gunakan, alamat email yang kita gunakan gitu ya, nomor handphone yang kita gunakan, kita daftarkan, itu bagian dari data pribadi kita. Kenapa? Karena itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi kita saat kita menggunakan teknologi digital gitu ya. Atau kalaupun kita tidak menggunakan teknologi digital, aku nggak pakai teknologi digital, handphoneku masih analog gitu misalnya. Tapi kalau lagi di jalan raya yang publik gitu ya, atau lagi masuk ke toko, ada CCTV-nya menyorot kita, itu sudah menjadi data kita. Karena dari CCTV itu kita sudah bisa dikenali. Oh, orang ini gitu. Nanti bisa dicari lagi orang dari informasi yang lain. Kita merasa aku tidak pernah menggunakan teknologi yang aneh-aneh aja gitu ya, nggak pernah aku. Tapi ternyata bisa ditelusuri dari apa? Misalnya KTP. Nomor KTP kita kan sudah terkoneksi dengan banyak hal gitu ya, dengan perbankan kita, dengan nomor handphone kita, dengan A, B, dan C gitu kan, kitanya aja nggak sadar bahwa data-data kita tuh sebenarnya sudah saling terhubung. Mau tidak mau, tahu tidak tahu, data kita sudah ada, sudah tersedia, dan sudah saling terhubung. Itu yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Ketika kita sudah memahami itu, percayalah, itu bukan hanya data. Data pribadi kita itu ibarat kata sudah menjadi tubuh digital kita. Yang berarti apa? Tubuh digital kita itu sama seperti tubuh di dunia nyata, bisa disakiti oleh orang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya data kita disalahgunakan, apakah tidak berdampak pada diri kita? Berdampak. Contohnya pinjol, pinjaman online yang ilegal. Itu kan mereka menyalahgunakan data pribadi orang, mengeksploitasi data pribadi orang, yang kemudian berdampak ya pada orangnya langsung kan. Nah, orangnya langsung itu bisa mengalami dampak apa saja sih, dikejar-kejar debt collector gitu misalnya. Itu kan sesuatu yang fisikal ya, bukan terjadi di dunia digital lagi gitu. Orang debt collector bisa ngejar sampai ke rumah misalnya gitu. Atau situasi-situasi lain yang mungkin kita belum bisa membayangkan karena belum terjadi sama diri kita. Tapi jangan salah, belum terjadi sama diri kita bukan berarti tidak menjadi resiko buat kita. Itu yang harus jadi perhatian juga gitu. Makanya saya kalau ngomongin data pribadi, saya lebih senang menggunakan istilah tubuh digital. Karena itu adalah bagian dari tubuh kita di dunia digital yang kalau diapa-apain orang, dampaknya kita yang merasakan secara langsung. Baik itu instan, langsung saat itu kita rasakan, atau nanti di kedepannya. Kenapa nanti di kedepannya? Jangan lupa, jejak digital itu punya karakteristik gitu ya. Karakteristiknya adalah jejak digital itu abadi. Yang artinya usianya long lasting, usianya panjang. Kita mungkin postingnya sekarang, kita merasakan dampaknya 20 tahun lagi. Gitu. Contohnya, saya kasih contoh, ada yang ngikutin kasusnya
anak presiden kan sempat ya patah hati, bukan patah hati, dia punya pacar baru, ya, udah punya pacar lama, terus ganti pacar baru, terus pacar barunya ternyata nggak disukai sama netizen lah, intinya kayak gitu. Dibongkar kan semua jejak digital daripada pacar barunya anak presiden yang beberapa tahun silam dibawa lagi ke dunia, bukan ke dunia baru, ke apa ya, ke waktu sekarang gitu kan. Nah itu bayangkan, jadi jejak digital kita di masa lalu bisa berdampak pada masa depan kita. Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita mikirnya cuma pendek gitu, apa sih saya nih, siapa lah ya, siapa yang mau merusak nama baik saya, siapa yang mau menyakiti saya kan orang-orang biasa gitu. Jangan salah, zaman sekarang data itu kalau bisa dimanfaatkan dengan baik, dia bisa menjadi cuan buat orang lain gitu ya, bisa menjadi uang buat orang lain, bisa menjadi sesuatu yang dimonetisasi atau menguntungkan bagi orang lain. Tapi menguntungkan bagi orang lain bisa jadi merugikan buat kita sendiri gitu loh, karena data kita yang dieksploitasi. Jadi pemahaman seperti itu dulu yang perlu kita pahami gitu ya. Data itu bukan hanya sekedar data gitu ya. Jangan beranggapan data pribadi aja itu hanya sekedar foto kita, nama kita. Enggak, data pribadi itu sangat luas. Apapun data digital yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi kita, baik itu cuma nomor NIK, baik itu nomor handphone, baik itu alamat email, baik itu warna rambut yang ada di foto gitu ya, baik itu tanggal upload fotonya, itu bahkan bisa mempengaruhi semua-muanya gitu. Jadi itu yang harus jadi pegangan kita terlebih dahulu untuk memahami soal data. Nah, selain itu, kita juga harus paham, data itu bisa jadi ada bahkan tanpa pengetahuan kita. Contohnya tadi yang CCTV. Kita mungkin tidak sadar kan? Kita nggak tahu kalau kita ternyata direkam. Makanya penting untuk kita juga mawas. Data-data digital itu bukan berarti kita sendiri yang memproduksinya. Orang lain pun bisa memproduksi data digital tentang diri kita gitu ya. Misalnya sekarang saya misalnya Kak Yosi sama saya teman dekat gitu ya. Di Instagram itu saya jadi circle teman dekatnya. Jadi kalau Kak Yosi posting Instagram story yang disetting untuk teman dekat aja kan berarti saya bisa lihat. Tapi saya bisa screenshot, saya bisa upload ke Twitter secara publik. Mudah kan untuk melakukan itu, bahwa data pribadi seseorang bisa dengan mudah diduplikasi, dipindah ke platform lain gitu ya, dan audiensnya jadi lebih banyak. Audiens yang lebih banyak itu juga masing-masing bisa menyimpan. Sekarang gini, kalau Bapak dan Ibu sekalian lagi pegang handphone, coba buka galeri, pilih satu gambar, terus kirim ke satu grup. Berapa detik yang dihabiskan? Nggak nyampe 10 detik. Ya. Itu satu file, satu foto, satu data gitu ya, itu sudah bisa diduplikasi ke banyak orang sekaligus. Nah, itu kalau kita tidak membayangkan bahwa itu adalah data pribadi kita, bayangkan seberapa, bukan ceroboh ya, seberapa kita tidak mawas dirinya, kita sedang membagikan sesuatu tentang diri kita di dunia digital, tetapi tidak pernah membayangkan konsekuensinya bisa sejauh apa. Makanya kalau tadi dari contohnya Mbak Nelly ya, tentang cyber health itu kan, ketika ada anak kecil atau anak lah ya, itu ingin membagikan suatu foto telanjang gitu misalnya. Mereka kan nggak kebayang ya bahwa foto telanjang mereka itu bisa di-keep loh sama banyak orang. Dan tidak bisa dihapuskan kalau kita nggak tahu lokasi untuk menghapusnya di mana. Bayangkan itu bisa menjadi jejak digital berapa tahun di tangan orang lain. Itu bisa disebarluaskan kemana-mana. Dibagiin ke satu grup aja. Satu grup itu isi 250 peserta, anggota gitu ya. Udah ada 250 duplikasinya dalam satu kali kirim. Cara ngapusnya gimana? Apakah kita harus cari satu-satu gitu 250 orang untuk ngapusin dari handphone mereka? Kan nggak bisa. Jadi hal-hal sesederhana itu dulu yang mungkin harus kita pahami tentang data. Gitu sih.
Oke, Kak Ellen mengajak kita, Bapak Ibu, pahami dulu nih cara kerjanya, prinsipnya gitu ya, sebelum kita benar-benar masuk ke teknisnya. Nah, ini mungkin bisa ke Kak Yosi melanjutkan, sambil aku menambahkan ya Kak, mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang sangat teknis sekali ya, terkait dengan kecanduan pada anak-anak gitu ya. Bagaimana menghentikan kecanduan terhadap gadget, bahkan tadi ini ada terkait dengan pornografi juga ya, kecanduan pornografi. Jadi mungkin Kak Yosi bisa menjawab, Kak. Silakan, Kak. Oke, terima kasih. Ini jawabannya nggak ada yang pendek-pendek. Tapi karena kan waktu kita juga terbatas, supaya yang lain juga jawabannya bisa difasilitasi. Tapi menambahkan sedikit dari Kak Ellen, cuman mau mengingatkan aja, kalau literasi digital kan salah satu tujuannya adalah menciptakan warga digital yang kritis ya. Kritis itu maksudnya salah satunya bukan cuma menyaring, tapi apa yang kita bagikan. Ya, kalau menyaring kan informasi. Ini dari tahu kan dari stiker mobil yang family itu kan suka ada tuh ya, yang bapak, ibu, bahkan sampai ada yang sampai ayamnya juga ada dalam stiker gitu kan. Dari situ aja sudah bisa dibikin narasi penipuan. Jadi apalagi kalau kita cuma membagikan data yang lebih detail lagi, rapor anak, ada sekolah anak, ada nama nomor studi nomor pelajarnya. Nah, itu yang mesti kita, yang detail-detail kayak gitu yang sebenarnya mesti kita hati-hatikan, kita masking dulu, kayak kita tutupin dulu gitu ya. Walaupun dalam hal yang lain itu bisa jadi narasi penipuan. Ya, kalau orang ketemu orang lain, halo Bu, ibu kenal saya? Siapa ya gitu. Ibu kan anaknya ibunya si Nelly kan? Kok tahu? Nelly kan kakaknya si Ellen kan, misal kayak gitu. Loh, kok kamu tahu? Ya sebenarnya dia tahu dari stiker mobil, karena di situ kan ada urut-urutannya. Cuman karena kita jadi lupa kita punya stiker seperti itu, kita lupa kita pernah membagikan data apa saja, kita pun bisa terjebak oleh penipuan. Kita jadi longgar gitu, membuka pintu. Anyway, orang tua juga ini pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya banyak sekali kalau dalam literasi digital, apalagi kelas-kelas parenting, bagaimana mengatasi anak yang sudah kecanduan, atau anak yang sudah kecanduan gadget atau kecanduan pornografi. Artinya berarti sudah di tahap itu, sudah nggak bertanya lagi bagaimana mencegah, sudah bagaimana menghentikan. Padahal kita kalau dalam literasi digital kita ingin mulai dari mencegah, bagaimana mencegah ya nanti, tapi mungkin ada pertanyaan untuk mencegah. Kalau menghentikan memang tidak mudah, namanya juga kalau kita sudah lihat adiksi itu sudah mengenai mental, udah kena ke situ, udah ada faktor psikologisnya. Jadi kan nah itu tadi yang sempat saya mention di awal, untuk bisa melakukan pendekatan, semakin kita larang, semakin rebellious kalau anak tidak mengerti, tidak punya pengertian gitu. Kenapa saya dilarang terus? Kemarin baru diskusi juga di Tangerang, ada kelas itu parenting juga, isinya ibu-ibu semua. Nah, saya tanya di sini, siapa di sini ibu atau mungkin suaminya, orang tua yang masih suka membangun jembatan sama anaknya, masih penuh dengan pendekatan cerita lama ibu dan bapak. Kalau saya dulu, lalu melarang. Ya. Nah, ini anak kapan punya kesempatan untuk dimengerti? Bagaimana kalau kita balik sekarang? Kita mulai dari mengerti mereka dulu. Ya, misalnya gini, kamu kalau main games tuh, main gamesnya apa sih? PUBG ya, Fortnite ya, Minecraft ya. Apa sih yang lagi keren sekarang? Pengen tahu dong, ajarin. Coba dong, papa mau lihat, mama mau lihat. Kita bangun jembatan sebenarnya kayak gitu. Kita melihat digital bubble itu maksudnya apa yang menjadi kesukaan mereka digitally, perilaku mereka habis di mana. Kamu kalau tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa salah satu alasan terbesar kenapa anak main sosial media atau browsing adalah untuk mendapatkan sesuatu yang lucu. Nomor 2 adalah meme, nomor 3 adalah tentang mendengarkan musik baru. Itu 3 alasan terbesar. Nah, ini kan kita kalau orang tua di dalam keluarga itu PR-nya untuk bisa mencegah atau bisa menyembuhkan adiksi perlahan-lahan, kan dimulai dari mana? Dari komunikasi. Kalau komunikasinya tidak berhasil kita bangun, kita cuma sibuk melarang, akhirnya apa? Anak-anak tidak akan lepas juga dari adiksi. Yang ada mereka bohong. Ya, mereka diam-diam, mereka sepertinya nurut sama orang tuanya gitu ya. Ada apalagi yang sedang ambil HP jam-jam tertentu, komputernya. Tapi belum tentu sebuah perubahan itu terjadi dalam dirinya.
itu terjadi di permukaan bisa jadi. Namanya juga adiksi. Jadi kita harus membangun komunikasi. Tadi saya cuma bisa kasih tips kalau kayak gini karena tiap anak pasti beda ya. Tapi yang sama adalah ketika kita berhasil tembus dia punya digital bubble, itu kita sudah bisa berkomunikasi. Dari instead of melarang jam misalnya ya, melarang mereka yang kecanduan gadget ya. Kamu kalau main internet cuma diperbolehkan 1 jam misalnya gitu. Instead of kita langsung di pelarangannya, bagaimana kalau kita ini tips aja ya. Bagaimana kalau kita ajak mereka? Jadi seolah-olah tidak melarang. Kita ngobrol yuk soal manajemen misalnya gitu ya. Padahal kita mengajak manajemen waktu. Nggak menarik misalnya gitu. Nah, satu hal mengenai digital, tadi kan sempat di-mention, digital itu bisa menolong kita juga, memberikan kita bantuan. Benar. Tapi sayangnya banyak digital immigrant atau generasi non-digital tidak menyadari bahwa sebenarnya untuk mengedukasi pun kita bisa menggunakan media digital. Karena di YouTube itu sendiri, YouTube tuh bukan isinya video-video yang berbahaya buat anak, bukan cuma itu. Banyak sekali video-video yang berguna buat anak, yang membantu orang tua untuk memberikan literasi digital. Pornografi anak itu tidak selamanya, nih masalahnya ini balik ke pencegahannya. Pornografi anak itu tidak selamanya karena kenakalan anak, sumber dari teman, karena memang sumbernya salah satu yang terbesar adalah teman, ya. Tetapi karena rasa ingin tahu. Jadi penyebab nomor 1 kenakalan remaja itu hampir sama, rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu itu artinya gini, di Indonesia itu kan masalahnya orang tua itu banyak orang tua yang tidak nyaman memberikan sex education. Tidak nyaman, nggak tahu ngomongnya bagaimana. Jadi pornografi pun bisa masuk dari sini. Kalau dia tidak tahu dan orang tua tidak memberitahu, dia cari tahunya di mana? Ya balik lagi kan, mereka paling dekat dengan internet dan mereka paling dekat dengan teman-temannya yang sok tahu, yang sama-sama tidak tahu. Itu yang terjadi, akhirnya pintu masuknya dari situ. Padahal kalau kita mau lihat di YouTube ya, coba deh iseng-iseng Bapak Ibu sekalian ya, googling atau searching di YouTube-nya sex education. Ada loh. Video sex education untuk anak 5-6 tahun. Wah, keren banget. Oh ya, ada. Kita bisa ngasih sex education dari 5-6 tahun. Ya, sehingga ketika usia-usia tertentu kita bisa tambah tuh bobotnya. Nanti kamu akan mengenal yang namanya ini, itu ya. Mulai dari masturbasi dijelaskan, tapi usianya harus pas, sudah tahu. Sehingga ketika temannya melakukan itu, memperkenalkan itu, dia lihat dalam video yang lain, dia nggak kaku, dia nggak awkward, dia nggak ingin tahunya tuh nggak tergoda karena sudah tahu. Kadang-kadang kita cuma bisa menyalahkan medianya, menyalahkan internetnya. Padahal kita lupa, kita juga sebenarnya bisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan dengan sex education. Buat yang sudah teradiksi, bangun komunikasi. Apalagi, ya karena pelan-pelan kita bangun komunikasinya, dan bagaimana bangun komunikasinya itu, tembus digital bubble mereka. Tunjukkan kita bersimpati dan berempati dengan apa yang dunia mereka. Kamu suka banget ya main games. Kok bisa main games itu sampai kalau dipanggil orang tua nggak nengok, itu susah banget datangnya kalau dipanggil. Siapa yang di sini orang tua? Kalau manggil anaknya lagi main games kok nggak datang ya? Karena in the middle of the game, kalau mereka mainnya online, mereka nggak bisa kayak gamesnya kita. Kayak kita main tak umpet dan segala macam yang bisa di-post. Mereka nggak bisa di-post. Mereka jalan terus karena mencari ranking. Mereka mencari ranking. Ini sekedar informasi, pasti ada orang tua yang udah tahu. Mereka mencari ranking. Mereka harus bertempur terus baru break. Jadi akan sangat terganggu oleh mereka sama panggilan orang tua. Ayo, mana kamu? Sini, dipanggil dari tadi nggak datang-datang. Itu mereka akan sangat terganggu. Dan mereka akan kesel. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya orang tua nggak bisa ngomong sama anak. Karena orang tua tidak mengerti dunianya mereka, tapi mereka juga belum diajarin untuk kenapa kalian harus prioritaskan orang tua. Jadi ini PR yang panjang sih. Tapi salah satu yang saya mesti kasih tahu sama orang tua, do your homework. Do your homework. Kenapa? Karena kalau dalam kasus kayak gini kita malas melakukan homework kita, yaitu mempelajari kesukaan digital anak. Kalau dalam kelas-kelas parenting, tahu nggak apa yang paling disukai orang tua? Yaitu mempelajari parental controls. Itu aja. Yang lain nggak punya waktu. Parental control saja. Apa sih aplikasi yang bagus? Oh, ada Kaspersky, ada apa lagi gitu ya. Itu bisa cari apa aja. Apakah saya bisa membatasi waktu anak saya bermain internet dari jauh? Apakah saya bisa mencari tahu mereka browsing apa aja dari jauh?
Nah itu orang tua suka mempelajari kayak gitu. Bagaimana sih nyetel YouTube, setting YouTube supaya anak-anak saya itu tidak bisa masuk ke konten-konten yang belum pantas buat umurnya. Itu suka orang tua melakukan itu. Tapi mereka lupa bahwa kalau mereka melakukan itu, anak-anak melakukannya bukan karena sadar, tapi ya karena terpaksa. Gitu. Akhirnya kalau merasa terpaksa, mereka akan diam-diam, curi-curi, karena mereka belum terpuaskan dengan jawaban orang tua yang melarang, sedangkan mereka bilang kayak gini, kok teman saya boleh, orang tua nggak punya jawaban. Kamu nggak boleh punya handphone dulu, kok teman saya boleh, nggak punya jawaban. Kamu nggak boleh main sosial media dulu, kan itu sosial media itu untuk 13 tahun ke atas. Kok teman saya boleh, nggak punya jawaban. Kalau kita mau punya jawaban, well, do our homework. Kerjakan homework kita, semuanya bisa di-googling sebenarnya. Why-nya bisa di-googling. Dan kita punya jawaban buat anak kita. Kita ngobrol sama mereka dengan pendekatan yang bersimpati dengan dunia mereka dulu. Itu sih tipsnya. Ya Kak, sebelum ke Kak Ellen terkait dengan perlindungan data, ini ada 2 pertanyaan terkait usia berapa sih idealnya, walaupun tadi secara tersirat Kak Yosi udah sebut ya, bagaimana menentukan idealnya anak punya HP di usia berapa. Nah ini ada 2 pertanyaan Kak, kira-kira bagaimana orang tua menentukan kapan waktu terbaik buat anak memiliki HP sendiri? Ya, ini banyak versi. Kalau yang ini banyak versi dari teman-teman yang, karena di Cyberkreasi kita banyak pegiat literasi khusus parenting, ini banyak versi. Ada yang bilang kelas 5 bisa dikasih HP, ada yang bilang SMP baru bisa dikasih HP. Jadi kalau saya lebih berpihak kepada bagaimana orang tua menilai anak tersebut bisa bertanggung jawab atau tidak. Sudah bisa bertanggung jawab atau tidak. Jadi gini, orang tua punya andil dalam hal memperkenalkan mana, nah ini ajarin tanggung jawabnya kayak gimana. Dari kecil ada usia di mana anak itu bisa megang gadgetnya. Ada masa-masa di mana mereka nggak boleh megang gadgetnya. Ya, yaitu misalnya ini punya mama, kamu cuma boleh nonton, nggak boleh pegang ya. Lalu ketika tambah dewasa, ini kamu boleh pegang, tapi bukan punya kamu, ini punya mama. Ya. Lalu berikutnya tambah besar, oke, kamu kalau mau bilang pinjem. Kalau mau bilang pinjem. Jadi belum dikasih gitu. Kalau dalam tahap-tahap ini mereka sudah menunjukkan mereka bisa bertanggung jawab, ini paling enak untuk memberikan mereka gadget, gitu ya. Kamu bisa bertanggung jawab, berarti kita bisa based on that. Karena mama lihat kamu selama ini bisa bertanggung jawab, bisa dong mama kasih kamu tanggung jawab. Ini kamu mama kasih ini untuk kamu jalankan tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya ada lagi nih, dikasih di set rules-nya, aturannya seperti ini. Nah itu sih tahapan-tahapannya. Berarti bukan berdasarkan usia kan, berdasarkan bagaimana kita melihat anak kita ini sudah bisa bertanggung jawab atau enggak. Gitu. Ya kalau misalnya selama ini, wah saya nggak bisa lagi mulai dari situ Kak, karena anak saya sudah terlanjur melihat teman-temannya punya handphone. Jadi saya gimana cara ngomongnya? Ya kita bisa masuk juga dengan topik tanggung jawab tersebut, gitu loh. Semua kita bisa mengajarkan dia bertanggung jawab. Kalau bertanggung jawab kan berarti ada konsekuensi ya. Nah itu konsekuensinya bagaimana kalau kamu sampai melanggar aturan yang kita sepakati bersama. Jadi bukan orang tuanya sendiri yang menentukan aturan, tapi orang tua mengajak anak berdiskusi untuk sebuah aturan yang disepakati bersama. Jadi kamu jangan marah kalau satu waktu mama terpaksa ambil gadget kamu karena kamu melanggar aturan yang sudah kita sepakati bersama. Bahkan konsekuensinya pun bisa kita sepakati bersama. Gitu loh, ya. Paling menurut saya sih kayak gitu. Ya. Saya ingin menyarikan ya Bapak Ibu, jadi mungkin digital ini adalah tingkatan setelah kita parenting basicnya kita sudah lakukan ya, PR komunikasi, mengajarkan anak tanggung jawab gitu ya. Jadi digitalnya adalah salah satu konten gitu ya, atau tema yang akan kita kelola juga bersama dengan anak-anak. Jadi memang tadi kalau Kak Yosi bilang itu basic parenting sekali gitu ya, bagaimana kita membangun tanggung jawab anak gitu. Jadi dan Bapak Ibu lah yang paling tahu dengan usia anak Bapak Ibu gitu ya, di usia berapa mereka bisa bertanggung jawab. Nah kalau seandainya ini kita ke Kak Ellen ya, sudah terlanjur nih Kak kejadian gitu ya, tadi kalau Kak Yosi banyak berbicara tentang pencegahan, ini udah terlanjur kejadian, data pribadi sudah bocor gitu ya, atau bahkan nih ada pertanyaan dari Ibu Kiki gitu ya, saya suka pasang foto di WA status, apakah itu termasuk konteks data saya yang saya bagikan gitu ya. Nah ini bagaimana Kak mengatasinya gitu, atau ada tips nggak Kak kalau ini sudah terlanjur terjadi?
sebenarnya secara mayoritas gitu ya, kalau kita berbagi data, apakah itu jadi bahaya sekali buat kita? Lebih pada bukan melarang, tapi lebih pada memahami bahwa ada konsekuensi yang mungkin bisa kita hadapi. Kalau kita sudah memahami bahwa ada konsekuensi tersebut, gitu ya, kita kan pasti akan, oke, nanti mencari tahu mitigasinya atau penanganannya itu kira-kira seperti apa yang bisa kita lakukan, gitu kan? Penanganannya salah satunya gini, kalau belum kejadian apapun, maka yang bisa kita lakukan adalah mengkurasi sebenarnya data digital kita yang sudah beredar itu apa aja sih, gitu ya. Coba cek deh, coba sekarang ketik di Google gitu ya, nama kita sendiri. Muncul apa? Apakah muncul informasi-informasi yang membuat kita, hah, kok ada informasi ini tentang saya gitu ya? Soal saya kasih contoh ya, dulu saya pernah Google nama sendiri yang muncul nomor handphone saya. Artinya apa? Artinya kalau ada orang lain yang mencari nama saya, mereka bisa menemukan nomor handphone saya dengan mudah. Kan saya nggak tahu siapa saja yang akan kepedean ya, siapa yang mau cari nama saya gitu misalnya. Tapi kan kita nggak tahu gitu ya, siapa saja orang yang ternyata membutuhkan informasi tentang diri kita. Itu satu. Bisa dengan mudah kita mengecek gitu ya. Cara ngeceknya jangan langsung di browser gitu ya, nyari nama kita. Coba pakai browser tapi modenya incognito atau mode penyamaran yang kita lagi tidak login di browsernya gitu ya. Nah, itu kita coba cari nama kita, munculnya apa aja. Ada nggak informasi-informasi yang membuat kita kaget, yang membuat kita, hah, kok ini masih ada di sini gitu ya? Kok jadi malu gitu ya? Kalau saya mencoba ini di berbagai workshop gitu ya, itu banyak yang kayak kaget. Hah, foto alaiku, postingan dulu yang aku sempat curhat soal pacarku yang segala macam, yang sekarang mereka nggak pengen itu ketahuan oleh orang lain gitu loh. Nah, kalau misalnya kita sudah ngecek, dari situ ada banyak data yang membuat kita tidak nyaman diketahui oleh orang banyak gitu ya. Ya udah, coba cek satu-satu. Apakah itu masih berada di bawah kendali kita untuk menghapusnya? Ternyata itu adalah postingan di Facebook kita gitu misalnya, atau postingan di Twitter kita gitu ya, yang semuanya publik kan kalau bisa dicari di Google. Nah ya udah, kita ganti setting postingannya jadi settingan privat gitu misalnya ya. Atau kalau memang sudah tidak mau diadakan lagi, ya dihapus saja postingan tersebut, jadi nggak akan muncul lagi di Google gitu kan. Nah itu adalah cara kita untuk menyaring data digital kita yang beredar itu seperti apa aja. Itu salah satu contoh yang paling sederhana. Terus, apakah password kita itu adalah password yang mudah ditebak oleh orang? Itu juga bisa membawa mara bahaya tersendiri bagi diri kita gitu ya. Karena kalau ada orang lain yang ingin meretas akun kita, bisa dengan mudah dia lakukan. Apalagi kalau dia sudah punya berbagai macam informasi tentang diri kita gitu kan. Nah, itulah kecil ya, tapi langkah-langkah kecil itu sebenarnya akan membawa perlindungan bagi kita. Kalau situasinya adalah data kita sudah banyak beredar, tapi belum ada kejadian jelek apapun gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah ada kejadian yang merugikan kita gitu, apa saja bisa kita lakukan? Pertama, dokumentasikan. Jadi kalau misalnya kita mengalami penipuan, dokumentasikan orang itu ngomong apa aja. Apakah penipuannya itu untuk melakukan pemerasan, maka dicatat dia minta kita transfer kemana. Kan pasti ada tuh dari situ kita bisa catat, misalnya kita screenshot gitu ya, ketika dia ngomong begitu, terus kita susun dalam bentuk kronologi. Oh, pada tanggal sekian dia tuh ngomongnya begini, tapi kemudian besoknya dia ngomongnya begitu, baru besoknya lagi dia mulai melakukan pemerasan pada saya. Nah, hal-hal seperti dokumentasi, membuat kronologi itu menurut saya sudah harus menjadi basic skill ya yang dimiliki semua orang yang menggunakan teknologi digital. Karena itu akan memudahkan hidup kita kalau misalnya terjadi sesuatu. Kenapa bisa memudahkan? Satu, kalau kita mau lapor polisi, kita sudah tahu bahwa itu bisa digunakan menjadi barang bukti. Barang bukti awal yang kemudian bisa dicek oleh pihak kepolisian. Kalau misalnya kita nggak lapor ke polisi gitu ya, itu bisa jadi pegangan kita seandai kata kejadian tersebut berulang kembali. Karena percayalah, yang namanya dunia digital itu kekerasannya bisa terjadi berulang kali dalam jangka waktu yang tidak pendek. Jadi bisa jadi dia terjadi sekarang, terus terjadi lagi tahun depan. Jadi bentuk
kekerasan, salah satu karakteristik dari kekerasan digital adalah dia bisa berulang di waktu yang berbeda. Kurun waktunya bisa pendek, bisa panjang sekali gitu. Makanya mendokumentasikan situasi sama membuat kronologi, saya rasa itu bisa menjadi basic skill gitu ya. Itu kan sebenarnya tidak susah ya. Kronologi kan sebenarnya mencatat sesuatu sesuai dengan urutan waktu, ya kan? Kalau mendokumentasikan screenshot kan kita sudah bisa melakukan screenshot kan. Tinggal ditambahkan aja screenshotnya disesuaikan dengan catatan kronologi kita. Jadi itu kalau untuk penanganan. Selain membuat dokumentasi, terus kronologi, apalagi yang bisa kita lakukan? Pertama, kita butuh bantuan atau enggak? Oh, butuh. Bantuan seperti apa yang kita butuhkan? Oh, aku mau lapor aja ke polisi. Oke. Kalau kita mau melapor ke polisi, apakah kita menjadi seseorang yang sudah paham hukum? Kalau misalnya belum, mungkin bisa konsultasi terlebih dahulu dengan lembaga bantuan hukum. Aku nggak tahu lembaga bantuan hukum itu apa. Coba cek di sekitar kita, itu di tiap kota biasanya ada lembaga bantuan hukum. Kalau misalnya untuk kekerasan seksual gitu ya, atau kekerasan berbasis gender, Bapak dan Ibu sekalian bisa mampir ke website yang saya ketikkan di kolom chat, namanya carilayanan.com. Di situ sudah ada indeks layanan bantuan yang disediakan untuk korban-korban kekerasan berbasis gender ataupun kekerasan seksual. Tapi kalau misalnya menghadapi kekerasan lain seperti penipuan itu gimana? Bisa juga di situ cari aja lembaga bantuan hukum gitu ya, karena mereka juga pasti akan menangani berbagai macam kasus kan. Nah itu bisa cek. Atau di kota masing-masing biasanya ada gitu ya. Selain itu, apalagi nih yang bisa dilakukan? Sebenarnya butuhnya kebutuhan apa sih? Apakah butuh sampai layanan konseling psikologi gitu ya, karena bikin trauma situasinya. Misalnya tadi anak-anak mengalami kekerasan seksual di dunia digital seperti film Cyber Hell gitu kan. Itu kan pasti mereka akan butuh bantuan pendampingan psikologi. Nah, carilah di sekitar kita ada nggak? Kalau misalnya nggak ada, sekarang pendampingan psikologi itu bisa dilakukan secara online. Bahkan ada layanan-layanan yang memberikan pendampingan psikologi online gratis. Jadi tidak perlu lagi khawatir dengan biaya gitu ya. Nah, hal-hal itulah yang perlu kita cari tahu gitu ya di sekitar kita. Sehingga kalau ada terjadi sesuatu, kita nggak kalang kabut gitu. Jadi cek dulu resource yang ada di sekitar kita seperti apa, itulah yang diinformasikan. Misalnya ke keluarga, kan kalau tadi Kak Yosi kan bilang lebih baik kita mulai dari keluarga terlebih dahulu. Ya udah, ayah, ibu, anak, kakak, adik, itu ya semuanya punya informasi yang sama. Sehingga ketika menghadapi sesuatu, setidaknya sudah, oh inilah langkah pertama yang bisa diambil. Langkah selanjutnya tentunya harus disesuaikan dengan konteks atau situasi yang sedang dihadapi kan, karena pasti akan berbeda-beda. Seperti yang tadi Kak Yosi bilang, kalau misalnya situasinya adalah anak kecanduan pornografi, itu kan punya konteks sendiri, punya situasi sendiri, anaknya bisa jadi kecanduannya seperti apa, dan tapi orang tuanya punya resource yang luar biasa gitu, misalnya bisa mencarikan konseling, bisa ini segala macam, tapi ada situasi yang lain gitu misalnya. Nah, itu kan bisa disesuaikan. Tapi seenggaknya langkah pertama adalah tadi dokumentasi, catat berupa kronologi gitu ya. Habis itu bisa cek kita sebenarnya butuh bantuan apa. Dari situ baru kita akses layanan yang memang kita butuhkan gitu. Atau kalau misalnya kita bingung, ya udah akses aja dulu, nanti akan dikasih informasi. Misalnya kalau ke Safenet, kita itu sebenarnya membuka loh aduan untuk pelanggaran hak-hak digital. Apa aja sih pelanggaran hak digital? Kalau misalnya akses internet kita melambat atau tiba-tiba putus, itu bisa lapor ke Safenet. Nanti akan ada informasi yang bisa kami berikan gitu ya, untuk jadi pertimbangan, untuk jadi catatan gitu. Atau apa ketika misalnya kebebasan berekspresi Bapak dan Ibu sekalian terlanggar. Atau kalau di situasi yang saya tangani di subdivisi saya, itu adalah kalau misalnya Bapak dan Ibu atau anak-anaknya atau kerabat dan teman gitu ya, mengalami situasi kekerasan berbasis gender online. Misalnya tadi kayak contoh film Cyber Hell gitu ya, foto intimnya diancam akan disebarkan, dia di grooming untuk menyebarkan konten intim gitu ya. Jadi ada banyak situasi itu, nah itu bisa dilaporkan ke divisi saya gitu. Jadi itu saya biasanya akan melakukan penanganan seperti yang saya sebutkan. Pertama dokumentasi terlebih dahulu, nanti butuhnya apa? Apakah laporan ke polisi, apakah laporan ke platform digital, misalnya ya postingannya di-upload di Facebook, saya bisa bantu untuk take down konten tersebut. Sama dengan teman-teman di Kominfo juga kan ada aduan kontennya Kominfo, itu juga bisa diadukan ke situ. Ke Safenet juga bisa, karena kami juga kebetulan adalah mitra daripada Meta ya, yang menaungi Facebook, Instagram, WhatsApp,
Kita juga dengan Twitter, dengan TikTok juga ada kerjasama, dengan Google juga, dengan YouTube juga gitu. Jadi kami bisa membantu di bagian situ. Nah, tapi apakah Bapak dan Ibu butuh bantuan itu? Kalau enggak, ya mungkin bisa cari bantuan yang lain. Tadi kan ada bantuan psikologi, bantuan laporan ke polisi, bantuan ke laporan ke platform digital gitu ya. Jadi kita bisa ngecek dulu prioritas kita itu sebenarnya apa. Itu jadi langkah yang penting untuk melakukan penanganan sih sebenarnya. Tapi mungkin itu terlalu rumit ya Bapak dan Ibu sekalian. Kalau terlalu rumit nggak apa-apa. Bisa berkontak dengan saya. Kalau misalnya mau konsultasi gitu ya, gratis, nggak diapa-apain. Saya bisa dicapai gitu ya dengan email kusuma@safnet.org.id, atau kalau mau lapor ke Safnet bisa ke aduan.safnet.org.id. Saya ketikin juga. Sama tadi apa yang saya mau menyampaikan? Lupa saya Mbak jadinya. Karena panjang sudah yang saya sampaikan. Oh iya. Tadi kalau misalnya untuk bersih-bersih data digital, Bapak Ibu bingung gitu ya, gimana sih caranya? Ada langkah-langkahnya. Itu bisa dicek di alamat website ini, datadetoxkit.org. Nanti ada langkah-langkah di situ yang bisa Bapak dan Ibu sekalian atau teman-teman ikuti gitu ya. Ini halamannya itu bisa diubah ke bahasa Indonesia juga, jadi jangan khawatir kalau menemukan bahasa Inggris, cek aja bisa diubah ke bahasa Indonesia. Ikuti aja langkah-langkahnya, mudah kok. Begitu. Yes, terima kasih Kak Ellen. Tadi Kak Ellen menjelaskan secara general perlindungan data ya, kalau sudah keburu bocor atau kita ingin melakukan sesuatu. Nah, saya kembali ingin mau tarik ke ranah rumah nih ya Kak Yosi dengan keluarga nih. Bagaimana orang tua bisa mendampingi jika tadi ya, kalau anak itu yang sudah menjadi korban ya, let's say yang tadi saya ceritakan di salah satu wilayah Indonesia gitu. Nah, apa yang orang tua bisa lakukan untuk mendukung anak-anak yang sudah terlanjur terkena kekerasan di dunia digital, terus bagaimana orang tua bisa melindungi ya, selain tadi beberapa memang sudah ada Kak Yosi sampaikan sih. Silakan Kak. Ya, ini hampir sama untuk pencegahan sebenarnya. Kalau menurut saya dan beberapa teman-teman yang memang punya perhatian khusus sama anak-anak, pencegahan dan penyembuhan itu pendekatannya adalah temukan bahasa cinta anak. Kenapa demikian? Karena gini, anak itu kadang-kadang kalau dia tidak merasa dikasihi di rumah, dia akan mencari perhatiannya di online. Makanya kan kita suka temukan tuh kalau dalam kasus keamanan data, anak-anak yang oversharing, itu istilahnya oversharing tuh Bapak Ibu ya, yang tadi mungkin juga gitu, dia gampang membagikan cerita-ceritanya, orang tuanya marahin dia ceritain di internet, orang tuanya nggak tahu, orang tuanya pikir mereka diizinkan ikut sosial medianya, padahal dia punya 2 sosial media, yang satu diizinkan orang tuanya ikutin, yang satu tempat dia curhat dan bully temennya. Nah itu kan informasi baru ya, makanya saya bilang kan orang tua do your homework supaya kita tidak mudah dikelabui oleh anak-anak. Tapi begini, sama halnya dengan pencegahan dan penyembuhan adalah kita perhatikan dulu hati anak, karena mereka anak, biar bagaimanapun yang bisa provide mereka dengan rasa disayang, rasa dikasih adalah orang tua. Kalau kita lihat anak sampai sudah terkena dampaknya gara-gara apa yang tidak mereka mengerti, ya kita nggak bisa langsung marahin mereka dengan bilang tukan, apa saya bilang tukan. Hatinya dulu, sembuhin hatinya dulu. Sama kayak pencegahan itu, kuatkan hatinya. Kalau pencegahan itu dikuatkan hatinya supaya anak-anak punya rasa secure, identitas yang kuat, sehingga ketika dia mendapatkan hate speech dari temannya, bullying dari temannya, dia dia tahu dia punya tempat yang aman untuk dia ceritakan, atau dia bisa bertanya, atau dia tahu bahwa dia dikasih di rumahnya. Makanya dalam kelas-kelas anak, parenting, saya suka bilang kalau yang audiensnya anak, kalau orang tua kamu belum menyampaikan ini sama kamu, biar saya mewakili mereka. Mereka itu sesungguhnya mengasihi kamu. Bahkan Tuhan yang menciptakan kamu tuh mengasihi, kamu tuh dikasihi. Jangan pernah merasa kamu tidak dikasih dan tidak berguna, bermanfaat karena kamu belum pernah mendengarnya, apalagi karena kamu membandingkan diri kamu sama teman kamu. Enggak, kamu sama kerennya. Nah, hal-hal seperti itu penting untuk membuat anak itu merasa secure. Itu pencegahan. Tapi balik lagi, bagaimana yang sudah terdampak, sama, disembuhkan. Kamu kenapa merasa kayak gitu? Kamu tuh sebenarnya dikasih, kamu tuh spesial.
Kamu tuh memang ini bisa buat kamu belajar, tapi kamu tetap orangnya keren. Kamu tidak kekurangan suatu apapun dalam diri kamu yang harus kamu sesali untuk masa depan kamu. Misalnya, jadi kita beri penguatan. Penguatan kita fokusnya sama perasaannya dulu. Sembuh aja dulu. Kalau sudah sembuh, baru kita bisa kasih nasihat yang lain. Nah, makanya kalau kita mau berhati-hati kayak gimana? Jadi tipsnya seperti itu, karena ini yang dilakukan oleh para pemerhati anak ya, online maupun offline. Sama kasus yang offline kan banyak ya, yang dibully secara offline gitu kan. Disembuhkan dulu anaknya. Kenapa kamu merasa sedih? Kenapa kamu merasa stres? Kenapa kamu merasa depresi? Bukan langsung dikasih larangan-larangan. Makanya kalau pilih teman yang hati-hati ya kayak gitu nggak mempan dong. Kasihan anaknya. Anaknya butuh apa ya, rasa secure, butuh rasa damai dalam hati dan pikirannya. Itu tugasnya orang tua. Jadi kalau mau bertanya saya bagaimana caranya menyembuhkan, hampir sama dengan bagaimana caranya membuat anak mencegah mereka, yaitu perhatikan hati mereka dulu, sembuhkan hatinya. Yes. Jadi kalau tadi Kak Ellen sudah menyampaikan teknis kita mendapatkan layanan gitu ya, untuk menolong anak-anak yang mungkin sudah terlanjur akhirnya mengalami kekerasan, Kak Yosi barusan memberikan tips Bapak Ibu, jangan lupa yang PR di rumah juga harus dilakukan gitu ya. Jangan sampai anak mendapatkan konseling tapi di rumahnya ternyata dia juga tetap tidak mendapatkan rasa aman dari orang tuanya begitu ya. Tentu saja tidak bisa dipulihkan juga nanti ya, atau akan lama pemulihannya kepada anak-anak. Saya juga cerita sedikit lagi ya tentang cyber health tersebut ya Bapak Ibu, bagaimana kejamnya kejahatan digital itu ya, disampaikan di dokumenter itu bahwa para korban tuh masih berusaha untuk menghapus data-data mereka gitu ya, sampai bahkan ada yang mengganti nama gitu. Jadi memang sampai sebegitu mengerikannya ketika kalau itu sudah terjadi gitu ya. Jadi makanya kita lebih banyak mengerjakan PR kita di bagian pencegahan. Kalau masih bisa kita membangun hubungan dengan anak kita, menjadi teman mereka, melakukan seperti yang kita lakukan di kehidupan analog ya, mereka pergi ke sekolah, bertemu dengan temannya, kita juga melakukan hal yang sama dengan aktivitas digital mereka, itu sudah melakukan pencegahan yang sangat baik sekali buat anak-anak kita. Kita juga nggak bisa bilang saya tidak terlibat dalam aktivitas digital gitu ya, karena semua saat ini sedang berkembang gitu ya aktivitas digitalnya. Terima kasih Kak Yosi dan Kak Ellen buat materinya. Kita sudah tidak ada pertanyaan lagi, jadi mungkin kita bisa ke closing statement dari Kak Yosi dan Kak Ellen. Mungkin bisa ke Kak Ellen terlebih dahulu. Boleh closing statement bagi orang tua maupun kita ya sebagai pribadi ya, manusia-manusia digital juga gitu. Silakan Kak Ellen. Kalau dari aku sih sebenarnya sederhana ya, masing-masing dari kita itu punya tubuh digital saat ini, mau tidak mau kan. Jadi mulailah memperhatikan hal tersebut. Kenapa? Karena tubuh digital itu usianya panjang, bahkan lebih panjang daripada hubungan kita dengan orang lain, bahkan lebih panjang daripada usia kita sendiri gitu ya. Kita meninggal pun jejak digital kita bisa jadi masih beredar dan bahkan masih bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Jadi itu yang harus jadi catatan aja. Itu yang mengetahui, memahami tentang data pribadi dan bagaimana kita bisa memanage gitu ya, bisa mengatur tentang data pribadi, itu akan membantu kita menavigasi di dunia digital. Ini terlepas dari usia, mau usia masih anak, mau usia udah orang tua, penting untuk menjadi perhatian. Begitu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Ellen. Silakan Kak Yosi. Ya, buat saya ini karena kita sedang berbicara soal digital literasi untuk perlindungan anak. Seperti tadi saya bilang bahwa orang tua ini punya PR, ya, karena kita sebenarnya sendiri juga ikut terdampak kok dalam digital teknologi ini. Kita pun ikut asik menikmati teknologi digital dan internet. Kita punya screen time bertambah. Ayo jujur, siapa yang screen time-nya bertambah? Tapi bukan berarti kita melupakan anak, karena anak dititipkan sama kita. Ya, yang orang tua di sini, anak itu dititipkan sama kita. Oleh karenanya, kalau kita mau melakukan PR kita dengan belajar digital, belajar dunia mereka, that's good. Itu udah bagus banget. Berarti harus ada waktu yang dikorbankan ya. Jadi jangan cuma habis asik main HP sendirian gitu. Ada waktu yang dikorbankan untuk belajar sama mereka supaya bisa berkomunikasi sama mereka. Tapi yang terlebih penting kalau bicara soal perlindungan anak, jangan berpikir bahwa informasi yang kamu ketahui itu cukup untuk melindungi anak.
Justru perhatian kamu, kasih sayang kamu sebagai orang tua itu yang akan membuat anak kuat dan mereka akhirnya bisa melindungi diri mereka sendiri karena mereka punya sistem penyaringan dan pertahanan dalam diri mereka dalam bermain internet. Itu dari saya. Ya, terima kasih Kak Yosi dan Kak Ellen yang memberikan menurut saya dua tiang yang kuat ya gitu ya. Sebagai orang tua, hubungan kita harus makin kuat nih gitu ya. Tapi Kak Ellen juga menambahkan teknik-tekniknya gitu ya. Karena ini juga perlu kita pelajari sebagai orang dewasa. Kembali saya ingatkan, kita tidak bisa menghindar atau bahkan menutup akses digital ini kepada anak-anak. Terima kasih Kak Yosi dan Kak Ellen buat materinya, super sekali. Bapak Ibu terima kasih masih bertahan ya sampai malam ini. Saya kembali mengingatkan Bapak Ibu, kita Wahana Visi Indonesia mengadakan series ya, ini webinar pengasuhan dengan cinta. Jadi memang kita ingin belajar bersama-sama dengan orang tua untuk boleh mendampingi anak-anak ya, menghadirkan cinta di rumah melalui kegiatan-kegiatan parenting Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa menyaksikan tayangan ini direkam kita akan tayangkan di YouTube-nya Wahana Visi Indonesia. Bapak Ibu bisa sebarkan kepada rekan-rekan yang lain atau saudara-saudara yang lain supaya makin banyak orang yang paham tentang digital literasi ini untuk melindungi anak gitu ya, bukan untuk membatasi anak gitu ya, dan bukan untuk menghindarinya gitu. Bahkan kita harus hidup bersama-sama dengan kecanggihan ini gitu, bersama-sama dengan anak kita. Karena kalau bukan kita yang mendampingi mereka, mereka akan didampingi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang akan menjahati mereka, dan kita akan bekerja sama untuk mengerjakan PR kita di bagian pencegahan. Itu ya, kita berdoa berharap tidak ada anak-anak kita yang mengalami kekerasan digital. Terima kasih Bapak Ibu buat malam hari ini, buat partisipasinya. Selamat malam, selamat istirahat untuk kita semua.